raja yang namanya adalah Raja Yosafat. Pada masa itu memang keadaan tempatnya dengan baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada serangan dalam tempatnya. Tiba-tiba ada serangan, ya. Tidak disangka tiba-tiba ada masalah. Ini juga mengenai tentang dalam kehidupan kita seharian. Ya. Mungkin juga kita seperti aman, tidak ada apa-apa yang berlaku, tapi tiba-tiba ada orang mengatakan, ada orang datang kepada kita, wah, seperti ini dan seperti itu. Dan mungkin apa yang dibawa oleh orang itu kepada kita mungkin membuat kita rasa cemas, membuat kita takut, membuat kita tidak tahu apa yang harus dibuatkan. Ya, ini seringkali datang kepada hidup kita. Seperti juga ya Raja Yosafat pada masa itu, mungkin dia rasa aman-aman saja, tapi tiba-tiba datanglah orang. Kalau kita lihat ayat yang kedua tadi, memberitahu Yosafat, wah, ada pasukan askar yang sangat banyak untuk menyerang Tuhan, menyerang tempat kita ini, seperti itu. Ya. Dan apa yang terjadi kepada itu? Ayat 3 mengatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kita lihat di sana ayat yang ketiga itu sangat bagus. Ya. Biasalah manusia itu adalah ada perasaan ketakutan, apalagi mendengar berita-berita yang mencemaskan. Ya, ya. Yosafat juga pada masa itu, waktu ada orang memberitahu dia mengatakan, wah, hari ini ada orang menyerang tempatmu. Dan apa yang terjadi kepada Yosafat adalah dia merasa takut sekali. Tapi apa yang kita pelajari di sana, ayat 3 itu mengatakan, Yosafat walaupun dia takut, tetapi dia juga mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Dan apa yang kita juga lihat di sana, bukan hanya dia mencari Tuhan saja, tapi dia menyuruh semua orang-orang Yehuda supaya berpuasa. Ya, supaya berpuasa. Jadi ayat firman ini juga menceritakan tentang Raja Yosafat yang menghadapi serangan di Moab, Amon dan Moab. Jadi Yosafat merasa takut, tapi ia mencari Tuhan dan meminta seluruh Yehuda untuk berpuasa. Apa yang harus kita lakukan di sana? Ya adalah yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan. Waktu kita mengalami apapun pergumulan, apapun masalah yang kita alami, kita belajar kepada Yosafat. Walaupun pada masa itu dia merasa takut, tetapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita tahu kita pasti akan mengalami tantangan, kita pasti mengalami masalah dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh kita itu pasti akan alami ini, ya, alami ini. Dan apa yang kita lihat di sana, ya, sempat mencari Tuhan. Waktu dia mengalami merasa takut, kalau kita baca ayat 3 mengatakan, ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang menyuruh kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, jadi Yosafat itu berdoa dan mengakui tidak kemampuannya dia di hadapan Tuhan. Dia juga mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Apa yang ke Tuhan? Dia cari Tuhan. Dia kata apa? Tuhan, tolong saya, karena apa yang saya hadapi ini saya tidak mampu melakukan sesuatu. Tetapi saya sadar diri saya tidak ada kemampuannya. Tetapi saya percaya
Tuhan yang saya sembah, yang saya agungkan, tidak pernah membiarkan saya. Itulah apa yang ya Safat, ya itu tujuannya dia mencari Tuhan, karena dia tahu di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Amin. Jadi itu sebabnya apapun yang kita alami, masalah yang kita alami, yang harus kita lakukan yang pertama harus mencari Tuhan. Jangan mencari yang lain. Ada orang Kristen bila ada masalah, ketakutan dan sama semuanya, bukan mencari Tuhan, cari womo, cari dukun, cari apa-apa saja supaya dia terhindar dengan masalah itu, ataupun dia selamat dengan masalah itu. Tetapi dia lupa ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita menghadapi masalah yang tanpa kemampuan kita. Amin. Dia akan pasti akan datang. Iya, itu harus pertama adalah kita mesti mencari Tuhan. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan Yesus yang sanggup mati di kayu salib, yang sudah bangkit, dan Yesus kata, saya senantiasa bersama dengan kamu. Haleluya. Dan apa yang kita pelajari juga dengan Yosafat ini, dengan ayat-ayat ini, adalah di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Kita lihat dari ayat 14, masih bab ke-20, ayat yang ke-14. Ayat 14 mengatakan, lalu Yazail bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dia hanggap roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena Al-Aqsar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau kita lihat di sana waktu Raja Yosafat mengalami masalah dan tantangan, dan kalau kita lihat yang pertama tadi, dia mencari Tuhan dan berdoa, dan dalam doanya itu dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengutus seorang nabi untuk memberitahu kepada Raja Yosafat, dan nabi itu mengatakan kepada Raja Yosafat, dia kata apa? Dan dia berseru, camkanlah, ayat 15 mengatakan, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena Al-Aqsar yang besar ini, sebab bukan kamu akan berperang, melainkan Allah. Artinya ini adalah Tuhan menjawab doa-doa Yosafat, dan termasuk orang-orang Yehuda di hadapan masa itu. Tuhan menjawab doa Yosafat melalui Nabi Yeskiel yang menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka dan memberikan kemenangan. Amin. Haleluya. Ya, jadi inilah setiap kita, apapun yang kita alami, bila kita mencari Tuhan. Dan yang kedua ini, waktu kita mencari Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita sungguh-sungguh berdoa, waktu kita berpuasa, apapun pada masa itu, Tuhan akan mengutus seorang memberitahu kepada kita. Mungkin
Apostle Reverend Dr. Peter, Pastor James, atau pastor-pastor yang lain, atau semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk memberitahu kita, inilah firman Tuhan, ini dan ini dan itu. Amin. Haleluya. Seperti itu. Ya, pasti akan Tuhan akan menjelaskan. Haleluya. Ya. Dan yang kedua, yang ketiga kita di sana. Pertama tadi, waktu kita ada masalah kita cari Tuhan. Yang kedua tadi adalah waktu kita mencari Tuhan, pasti ada jawaban dari Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus seperti apa yang dilakukan oleh Pastor James tadi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita lihat dari apa yang terjadi. Kita lihat dari ayat yang ke-21 sampai 22. Masih 2 Tawari bab 20 ayat yang ke-21 dan 22. Mari kita baca ayat ini. Apa yang terjadi waktu mereka sudah berdoa mencari Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-21 berkata, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mula bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah mengadapat terhadap Bani On dan Moab dan orang-orang dari penguasa Sair yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kalau kita lihat di sini, pujian, penyembahan itu sangat penting bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita lihat tadi, waktu mereka merasa takut, itu Yosafat mencari Tuhan. Dan waktu mereka berdoa sungguh-sungguh, Tuhan menjelaskan kepada mereka. Tuhan mengutus seorang nabi, yaitu seorang nabi, yaitu nabi untuk menjelaskan supaya Nabi Ezekiel menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan berperang. Kamu hanya duduk diam saja, serahkan kepadaku saja. Ya, seperti itulah pesan seorang nabi itu. Dan apa yang dikatakan pada waktu mereka mendengar itu, mereka imani semua itu, Yosafat menyuruh semua tim-timnya menyanyikan lagu syukur, dan mereka bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan itu, yaitu sebelum bertempur, Yosafat memerintahkan umatnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka menemankan penyanyi di hadapan barisan yang memuji Tuhan. Saat mereka maju pada masa itu, musuh-musuh mereka dikalahkan. Ya, kamu tahukah apa yang terjadi? Mereka dikalahkan. Tadi pasukan-pasukan musuh mereka adalah 3 kumpulan, 3 kerajaan maksudnya. Ya, 3 pasukan mula-mula itu menyerang kepada Yehuda, menyerang kepada Raja Yosafat. Tapi apa terjadi? 3 kumpulan itu, 3 musuh itu, mereka saling bermusuh, saling membunuh satu sama lain. Pikiran mereka, Tuhan kacau bilau, sehingga mereka tidak kenal, sehingga mereka bermusuhan satu sama lain, dan akhirnya mereka mati. Ya, kenapa? Itulah pekerjaan Tuhan. Begitu besarnya kuasa pujian dan penyembahan. Amin. Haleluya. Begitu besarnya doa-doa bila kita sungguh-sungguh berdoa. Ya.
jadi iblis dikalahkan. Ya, ini sangat penting. Ya, saya percaya juga kita ada pengalaman. Ya, ada pengalaman masing-masing. Saya percaya itu. Dan baru-baru ini kami ada mengalami satu tentangan. Tentangan apa yang kami alami itu, ada satu orang, seorang ibu, ya dia adalah istri seorang polis. Ya, pada masa itu dia biasalah di tempatnya, mungkin saya tidak tahu, waktu dia makan tiba-tiba tercekik dia punya, tidak boleh makan. Dan bayangkan dia tidak boleh makan itu uh, 4 hari. Dan mereka sudah memanggil pasta mereka, karena mereka di sana juga ada pasta mereka dan sebagainya. Dan bukan saya mengurangkan, apa ini, bukan pasta itu tidak hebat, ya mungkin belum waktunya lah ya. Jadi pada masa itu karena ibu ini dia adalah jemaat saya dulu juga, tapi oleh karena dia ikut karena suaminya ada polis, dia ikut dengan suaminya ya. Tapi pada masa itu mereka balik ke kampung, kampung tempatnya. Jadi waktu dia datang dan dia panggil kami, dan waktu itu saya datanglah. Ya, saya ingat dia sakit biasa. Dan waktu kami datang itu biasalah orang yang sudah diganggu ya, dia tidak terurus lah ya. Dan saya beritahu ke suaminya, berapa lama sudah dia mengalami ini. Dia kata, pastor sudah mengalami 4 hari. Bahkan kami sudah berdoa dan kami sudah memanggil tim-tim pastor ya, jadi keluar masuk, bila didoa keluar, bila sebagainya, seperti itu. Dan saya katakan oke, dia tidak boleh makan. Asal saja dia makan, dia muntah. Tak sampai di perut, sampai sini saja dia muntah. Minum pun sama, kadang tidak paksa. Jadi kami pada masa itu, saya bawa tim saya, kita puji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan apa yang nyanyi kami itu adalah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu kan nyanyi ini ya? Ya. Jadi waktu kami memuji ini, apa yang terjadi? Wah, luar biasa. Wah, dia pada masa itu dia meronta-ronta dan semua keluar ya. Dan pendidikan ceritanya, jadi pada masa itu dia waktu menyembah memuji Tuhan itu, dia keluar. Kita belum doa lagi, kita menyembah saja. Dan kita juga lihat siapa yang bekerja. Saya percaya waktu kita memuji Tuhan itu, waktu kita berdoa, bukan kita yang berperang dengan kuasa-kuasa gelapan itu, tetapi Tuhan sendiri melakukan. Saya percaya kita ada pengalaman ini. Jadi inilah yang sangat penting waktu kita berdoa, memuji kebesaran Tuhan itu. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa kepada hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, dan yang seterusnya, kalau kita lihat apa yang terjadi kepada Yehoshafat di sini. Yehoshafat mendapat kemenangan. Ingat ya, pertama tadi, waktu kita mengalami masalah seperti Yehoshafat, kita mesti cari Tuhan. Ya, yang pertama tadi. Yang kedua, waktu kita sudah mencari Tuhan, berdoa bersungguh-sungguh, imani semuanya, pasti ada jawaban. Dan yang ketiga itu, kalau sudah kita imani itu pasti ada jawaban, yang ketiga adalah kita memuji kebesaran Tuhan. Dan yang keempat, kita pasti imani juga ini, pasti orang Kristen, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus pasti mendapat kemenangan. Ini yang keempat. Kita baca ayat yang ke-23 sama babnya ayat yang ke-23. Ayat 23 mengatakan,
Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pengulungan Sair, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Sair, mereka saling membunuh-bunuhan. Itu yang saya katakan tadi. Waktu mereka melawan, mereka saling membunuh-bunuhan satu sama lain. Ya. Dan ayat yang ke 26, saya terus saja ayat yang ke-26 mengatakan, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat 27, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ayat yang ke-28, mereka masuk ke Yerusalem dengan menghapus dan kecapi dan menafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghadapi hingga semua kerjaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh Israel. 30, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya yang mengurniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Dengar baik-baik di sini. Wah, yang keempat ini, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yehuda tanpa mereka harus mengangkat senjata. Musuh-musuh mereka saling menghancurkan sendiri. Inilah kalau kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, pasti kita akan mendapat kemenangan. Haleluya. Pasti kita akan mendapat kemenangan. Dan mari kita belajar dengan ayat ini. Ya, hadapi ketakutan dengan iman. Yosafat tidak membiarkan ketakutannya menguasai dirinya. Ia mencari Tuhan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Ya. Doa dan penyembahan adalah senjata. Doa dan penyembahan kepada Tuhan adalah cara yang ampuh untuk menghadapi masalah dan mendapatkan kemenangan. Dan yang ketiga yang kita pelajari di sini adalah Tuhan adalah pembela kita. Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi mereka yang percaya, sungguh-sungguh percaya dan berserah kepadanya. Dan yang kita pelajari di sini tadi ayat ini, yang keempat, selalu bersyukur atas kemenangan setelah menerima kemenangan. Yosafat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang Kristen bila sudah diberkati, dipulih hidupnya, sudah lupa Tuhan dan tidak lagi datang kepada Tuhan dan tinggal kepada Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Waktu ada masalah, wah cari Tuhan. Banyak. Saya banyak ini mengalami. Mungkin tempat saudara tidak tahu, tapi tempat saya kadang seperti waktu mereka susah, oh cari Tuhan, oh pastor tolong doa kami, tengah malam telepon, waktu sudah dipulihkan, wow, tak nampak lagi. Ini saya ada pengalaman juga. Ada satu orang lelaki, sikit lagi mati, kawannya mati, dia hidup. Kenapa? Tuhan hidup, doakan. Kenapa? Dia ada dua orang. Sakit mereka sama. Waktu dia kawannya sakit, dia tidak cari Tuhan, akhirnya mati. Dan kawannya ini sama sakitnya, dia cari. Dia cari kami. Pastor tolong doa saya. Kenapa? Saya perlu ini, dia perlu itu. Kawan saya sudah mati, saya tinggal hidup. Dan memang dia tidak boleh tidur. Sehari semalam dia tidak boleh tidur. Bahkan kurus dia. Apa yang dia merasakan? Dia nampak ada orang datang kepada dia dan sebagainya. Tetapi waktu kami doa, puji Tuhan, dia dipulihkan. Dipulihkan. Waktu dipulihkan perjanjiannya, pastor saya berjanji mulai sekarang saya datang ke gereja setiap hari. Saya datang. Wah, memang betul istrinya cakap, dia selalu baca firman Tuhan. Tahu apa terjadi? Berapa hari, berapa bulan, hidungnya pun susah sudah mau jumpa. Tidak ada bersyukur. Padahal saya beritahu dengan dia, saya kata Tuhan sudah pulihkan kamu harus terus datang kepada Tuhan. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Waktu kita mendapat kemenangan,
kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan seperti Raja Yehosafat. Yang terakhir, kesimpulan dengan ayat ini, di dalam kehidupan sehari kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, ingat baik-baik, dan masalah sama seperti Yehosafat. Kita harus mencari Tuhan dalam doa dan penyembahan. Ini kesimpulan saya. Yang kedua, kesimpulan, kita harus mengakui keterbatasan kita dan berserah kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, dengan iman kita dapat menghadapi setiap tantangan dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Ini poin yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala anugerah dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa dulu untuk setelah saya bagikan ayat ini, saya serahkan kepada MC, saya berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini, pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran-Mu. Apapun yang kekurangan penyampaian hamba-Mu itu datangnya dari saya, tetapi Roh Kudus terus bekerja kepada kami dan memberi peringatan, memberi kami kekuatan, karena Roh Kudus itu adalah penolong. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya serahkan kembali. Haleluya, terima kasih Pastor Joel yang bawa kita di dalam sharing firman Tuhan, ayat peneguhan dia tadi, apapun peperangan hidup kita hari ini, Tuhan yang berperang, kita hanya perlu berdiri teguh, percaya dan menyembah kepada Bapa di surga. Amin. So, saya akan berikan masa untuk hamba Tuhan yang meresponi firman Tuhan. Oke, ada sesiapa? Maybe saya boleh bagi kepada Apostle Peter dulu. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom. Selamat pagi. Terima kasih Prophet Joel. Ya, konsen firman yang mantap, yang memang satu peringatan bagi kita, satu panduan di mana apabila kita menghadapi cabaran, serangan atau apapun masalah, carilah Tuhan. Ya, berharap kepada Tuhan. Dan bukan cari bomo. Ya, puji Tuhan, satu peringatan bagi kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Nah, 2 Tawarik 20 ini memang satu satu firman yang sentiasa saya renung, ya, karena ini satu guideline dalam hidup kita. Seorang raja, ya, Yehosafat, yang diserang oleh 3 kumpulan, ya, Bani Moab, Bani Amon, dan juga sepasukan daripada Meuniim. Mereka sudah berkumpul di lembah En-Gedi, sudah mengelilingi, ya, raja dan tempatnya. Mungkin kita juga ada pengalaman begitu. Kita tertekan dengan masalah, banyak serangan-serangan daripada musuh, bahkan musuh yang paling dekat kita diserang. Tapi apakah yang harus kita lakukan? Pagi ini kita sudah mendengar, ya, saya percaya ini satu kunci untuk menghadapi keadaan seperti itu. Jangan kita gentar seperti Yehosafat bila dia mendengar laporan bahwa dia sudah, ya, musuh-musuh sudah berkemah di lembah En-Gedi. Dia pun mulai takut seperti setiap manusia. Kita semua akan merasa takut. Tapi ketakutan itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada 365 kali, ya, terdapat perkataan jangan takut atau ketakutan. Maksudnya setiap hari dalam setahun kita ini sentiasa diserang oleh ketakutan. Tetapi ketahuilah bahwa apabila kita serahkan ketakutan itu kepada Tuhan, Dia memberikan kita satu keberanian. Karena di 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi roh keberanian, ya, yang dapat menghadap. Karena cara kita menghadapi
menghadapi apapun serangan, apapun masalah, ada pengetahuan siapa Tuhan kepada kita. Kalau kita tahu siapa Tuhan, kita akan timbul satu keberanian. Seperti Bana Yusafat tadi, bila dia mendengar ada atau menerima laporan dia sudah diserang, dia terus, biarpun dia rasa takut, tapi yang tindakan dia merubah keadaan, yaitu dia berdoa dan berpuasa. Dia mengajak seluruh bangsa, seluruh rakyat untuk berdoa dan berpuasa. Hari ini adalah hari Malaysia. Mari kita diperingatkan, hari ini hari Malaysia. Bagi Sabah dan Sarawak, ini adalah tarik yang paling penting bagi kita. Ya, kita di dalam keadaan tertekan. Ya, dikuasai oleh satu kerajaan yang sentiasa mengasingkan, mengenepikan kita. Ya, kita diberi daripada 100, kita diberi 5% saja. Ya, seolah-olah kita ini anak yang menjadi I'm sorry, Apostle, I interrupt you sekejap. You punya sounds ada crack-crack sedikit, tidak jelas sangat. Ya. Ya. Ya, coba. Haleluya. Halo. Oke. Oke, sudah. Oke, thank you. Ya. Haleluya. Oke, kita kembali. Kita sekarang di dalam negara Malaysia yang hari ini kita merayakan Malaysia Day. Hari Malaysia. Di mana Sabah dan Sarawak bergabung di dalam bersama dengan Malaya menjadi satu persekutuan Melayu. Tapi kita ini sekarang ada sebenarnya menghadapi keadaan ekonomi yang menekan. Ya, di mana penduduk-penduduk Malaysia, muda-mudi dari Sabah datang ke lain tempat untuk mencari pekerjaan. Ini sebenarnya adalah tekanan besar ekonomi pribadi-pribadi di Malaysia, dan sebagai saya ini satu cabaran yang besar. Jadi mari kita ambil pedoman atau contoh daripada Raja Yusafat menghadapi cabaran. Caranya adalah mencari Tuhan dan juga untuk berpuasa dan berdoa. Dan saya percaya gereja-gereja sekarang ini di Malaysia hari ini ada aktiviti untuk berpuasa dan berdoa khusus bagi Malaysia supaya Malaysia ini terus menjadi negara yang damai, saksama, harmoni dan terus maju, dan kita penduduk-penduduk di Malaysia akan terus menikmati hidup yang selesa. Okay? Tapi apapun itu adalah keadaan kita di dalam Malaysia. Tapi yang paling penting adalah belajar bagaimana kita menghadapi apapun cabaran. Bukan saja keadaan di Malaysia, tapi secara kerohanian kita. Kita juga mendengar berita-berita atau perkongsian daripada hamba-hamba Tuhan bahwa Yesus akan datang atau pengangkatan akan terjadi pada 24 September ini. Hari ini adalah 16. Ada 8 hari lagi. Siap sedia sudah. Apakah itu betul atau tidak? Yang penting kita bersiap sedia. Ini adalah seperti satu berita yang kita terima, ya, seperti mana berita di mana Bani Moab, Bani Amon dan sepasukan Minim menyerang. Ini satu berita yang menggegarkan bagi kita. Ya, bagaimana kalau betul?
Apakah kita tunggu dulu baru bersiap sedia? Bagi saya, apapun kita dengar, harus kita rujuk kepada Tuhan. Dialah yang menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, dan saya percaya banyak orang Kristen terpengaruh dengan perkongsian itu. Ya, banyak yang gemetar, tapi gemetar yang baik kalau mau. Itu satu amaran bagi kita untuk mempersiapkan diri. Ya, jangan tunggu dulu bila pengangkatan terjadi baru kelang kabut. Saya percaya masa itu sudah terlambat. Tapi apapun berita yang kita dengar tentang kedatangan Yesus, harus kita bersiap sedia senantiasa. Dan pagi ini, mari kita terus cari Tuhan, berdoa, ya, dan kita nampak banyak tanda-tanda yang menunjukkan Yesus akan datang. Di Sabah sekarang ini, di Penampang, banjir. Ada rumah yang ditembus. Sehingga penduduk di dalam rumah, ya, terkubur bersama. Dan jalan raya semua. Oh, the landslide sini sana. Tempat yang dulu tidak pernah dibanjiri, sekarang dibanjiri. Ini tanda-tanda, ya, yang ada sesuatu perubahan, ya, di dalam rohani, kerohanian. Jadi harus kita berhati-hati, dan ini satu peringatan bagi kita, saudaraku. Ya, dan ada prophetic message Tuhan bagi kita pada pagi ini, ya, untuk bersiap sedia. Apapun sedang berlaku, tapi kita harus bersiap sedia. Ya, banjir ada dua pengertian. Pertama, banjir itu akan menggegarkan keadaan kita supaya kita bangkit. Mungkin selama ini kita suam-suam kuku. Mungkin selama ini kita tidur rohani kita. Tapi pada masa yang sama, Tuhan juga mau menyucikan kita. Mungkin banyak kejahatan yang harus disucikan supaya kita dipersiapkan pada masa-masa pengangkatan nanti. Jadi mari ambil ini sebagai satu amaran pada masa yang sama, satu peringatan untuk menyebabkan kita bersiap sedia dan berjaga-jaga senantiasa. Ya, dan ada satu ayat yang di dalam konteks yang dibawa oleh hamba Tuhan tadi, ya, saya tertarik di 2 Tawarik bab 20 ayat 20. Ya, di mana Yosafat mengajak rakyat untuk bangkit. Dia kata, percayalah kepada Tuhan Allah, maka engkau akan ditetapkan. Dan percayalah kepada Nabi, maka engkau akan berhasil. Kita menerima banyak nubuatan, saudara. Melalui Zoom, di dalam Zoom KPM, di Zoom Line of Judah, atau lain-lain platform. Dan apakah kita percaya? Ya, bagi saya percaya. Karena Amos 3:7, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu kalau dia belum menyatakan kepada hambanya, Nabi. Jadi kalau kita menerima nubuatan-nubuatan, saya mendorong kita. Percayalah apa diperkatakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, seperti mana Yahazir, ya, membawa jawaban kepada doa, kepada respon Raja Yosafat tentang keadaan. Tuhan pakai seorang hamba Tuhan, seorang Lewi bernama Yahzil di ayat 14 tadi. Di mana dia kata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tuhan berbicara kepada kita pagi ini. Hai penduduk Malaysia, hai penduduk Indonesia, hai penduduk dimanapun kita berada. Tuhan berbicara kepada kita, memperingatkan kepada kita. Dia kata, jangan kamu takut, dia kata. Jangan takut dan terkejut kerana laskar yang besar. Apapun keadaan, betapa besarnya masalah yang melanda hidup kita. Kata Tuhan, jangan takut, jangan terkejut, dia kata. Sebab
Bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Ya, di Keluaran bab 14. Kamu diam saja. Tuhan yang berperang bagi pihak kamu, kata Tuhan. Jadi hari ini, pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, apapun cabaran, apapun serangan, apapun masalah, jangan takut, jangan terkejut, kata Tuhan. Aku akan campur tangan di mengikut di Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut. Jangan gelisah. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku memegang tanganmu dan membawa kemenangan kepadamu, kata Tuhan. Ini misi Tuhan bagi kita pada pagi ini. Apapun yang kita hadapi, ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Tangan kanannya memegang kita, membawa kemenangan kepada kita. Apapun cabaran yang kita hadapi. Ya, dan Malaysia, kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau Sabah, Sarawak berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pasti yang terbaik akan terjadi kepada Sabah, ya, kepada Sarawak, kepada Malaysia, ya, supaya kita yang duduk di Malaysia akan hidup rukun damai dan juga dalam keadaan harmoni dan terus makmur. Dan juga di Indonesia, apapun sedang terjadi, ya, keadaan di Indonesia, kita harus bersandar kepada Tuhan. Carilah Tuhan, berdoa, berpuasa, maka Tuhan kata, jangan takut, jangan terkejut, aku yang berperang bagi kamu. Hai umatku, kata Tuhan. Pagi ini dia berbicara, percayalah kepada Tuhan Allah, maka engkau akan diteguhkan. Percayalah apa diperkatakan oleh Nabi, maka engkau akan berhasil. Jadi saudaraku, Tuhan punya rencana bagi kita, bukan yang mencilakakan. Ya, Yeremia 29:11 mengatakan, aku tahu rencanaku bagi kamu, bukan untuk mencilakakan, melainkan memberikan kamu damai sejahtera dan pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan. Itu rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita bersandar kepada Tuhan, ikut kunci yang Tuhan tunjukkan kepada kita pagi ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Ya, biarpun diserang oleh musuh dan dikelilingi oleh musuh, dia tidak gentar. Biarpun mula-mula ada ketakutan. Dan saya percaya di antara kita di sini juga rasa ketakutan. Apabila kita dilanda oleh masalah, mungkin ada yang sakit di sini, mungkin ada serangan-serangan, ya, tetapi jangan khawatir. Tuhan kata, aku di pihak kamu, ya. Roma 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Mari kita bersandar kepada Tuhan seperti mana Raja Yosafat lakukan. Maka Tuhan berperang, dan apabila mereka pergi di tempat itu meninjau, mereka melihat bahwa semua musuh sudah menjadi bangkai, sudah kalah. Itulah apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita pagi ini. Jangan takut, jangan terkejut, karena apabila Tuhan campur tangan, apabila Tuhan yang berperang bagi pihak kita, apabila Tuhan menolong kita, tidak ada yang mustahil. Yang terbaik akan terjadi kepada kita. Ya, dia sudah sediakan terbaik, karena apabila Yesus sudah datang berkuasa dalam hidup kita, dia akan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Nah, inilah dorongan kita pagi ini. Mari kita ambil firman tadi supaya kita terus ambil itu sebagai pedoman. Dan satu perkara yang kita harus ingat pada hari ini kita pelajari adalah kuncinya. Pertama, kunci berdoa dan berpuasa, dan kedua, memuji Tuhan. Apapun kita hadapi, bila kita memuji dan terus memuji, seperti mana di ayat 19 tadi, mereka memuji dan memuji, maka terjadilah satu kemenangan yang besar kepada mereka. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Itu saja dorongan saya, dan saya ada permintaan. Saya terima permintaan daripada Ibu Evelina dari Pak Ambon, berdoa untuk rakannya bernama Melika Van Bergen, ya, dari Holland, ya, yang sakit. Jadi saya ambil masa ini untuk berdoa bagi Ibu Melika Van Bergen, ya, kalau dia ada di sini. Ibu Evelina ada di sini? Ya. Dia tidak ada, Pastor. Oh, Ibu Evelina ada kan? Tapi ada. Ibu Melika tiada. Milkanya tidak hadir, Pastor. Saya sudah cek. Oh, oke. Okay. Oh, tiada. Oke, tak apa. Nanti kita bawa dalam doa. Oke, saya serahkan balik kepada host. Thank you. Tuhan berkati semua. Over to you, Sister Rebecca. Alright, haleluya, puji Tuhan. Oke, seterusnya ada sesiapa hamba Tuhan yang mau meresponi firman Tuhan tadi? Pastor James, are you there? Ada mau meresponi? Oke, over to you, Pastor. Ya, saya ingin kongsikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam apa yang telah pernah kami alami, mujizat Tuhan yang memang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan itu, He is an awesome God. Dia melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita manusia. Ya, ini adalah sebagai satu dorongan untuk kita semua. Rumah kami pernah dimasuki pencuri, ya. Satu ketika kami anak beranak tidur, tidak tahu, dan lepas saya bangun pagi, saya pendekkan cerita, saya nampak tas tangan handbag isteri saya sudah berada di luar, di belakang, di pagar di belakang. So jadi saya katakan, Mami, your bag sudah di luar itu. Jadi saya pun ambil bag itu, dan isteri saya, sebab ada sedikit, ya, barang-barang orang perempuan ini yang disimpan di bilik sebelah atas. Jadi dia pun naik ke atas dan melihat di dalam bag itu, semua itu memang sudah hilang, tidak ada lagi, satu pun tidak ada, sebab diikat dengan kain, jadi hilang. Ada telefon saya hilang masa itu, dan wang tidak banyak. Jadi telefon itu saya call, ada orang yang jawab, tapi sudah jauh. Rumah kami di Bintulu, orang yang menjawab telefon itu berada di Tatau, lebih kurang setengah jam driving dari Bintulu. Rupa-rupanya dia sudah ambil pergi sana, tetapi barang kemas isteri saya itu memang hilang. Jadi isteri saya pun susah hati. Kami mengambil keputusan begini, saya kata, mari kita berdoa, ya, pasti Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya kata dengan jelas, 2 minggu kita berdoa, paling lama pun 2 minggu, dia akan hantar balik. Ini iman kita, dia akan hantar balik, saya kata. Jadi isteri saya pun, dia sering naik ke atas, hari demi hari dia naik ke atas belum. Tapi pada hari yang ke 2 minggu, dia naik lagi ke atas, dan dia buka lagi beg itu dan diselongkar. Rupa-rupanya barang itu ada dikembalikan di dalam rumah kami. Kami tidak tahu bila orang itu masuk kembali, bila dia simpan di dalam beg. Yang pasti Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa. Jadi inilah saya ingin kongsikan agar kita percaya, walaupun dalam keadaan yang susah sekalipun, kita percaya Tuhan itu masih melakukan mukjizat sampai hari ini. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Lepas itu, saya juga mengalami sakit penyakit yang agak teruk. Saya mengalami slip disc tulang. Saya pergi ke hospital pakar BMC, dan doktor mengesahkan bahawa slip disc saya tulang nombor 3, nombor 4, nombor 5. Doktor kata no good, no good. Jadi saya pun, kalau doktor sudah sahkan no good pun saya pun risau juga. Tapi saya kata, Tuhan saya lebih berkuasa daripada apa yang doktor katakan ini. Jadi saya pun berdoa, dan puji Tuhan, 3, 4, 5 sudah sembuh sepenuhnya, tidak ada rasa sakit.
dan itulah kuasa Tuhan. Banyak sekali mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan di dalam keluarga kami. Jadi saya dan sekeluarga sangat-sangat bersyukur, dan saya berkata, there is no reason, tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh percaya kepada Tuhan, kerana mujizat-mujizat Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu saja. Thank you, thank you. Ya, terima kasih Pastor James. Oke, seterusnya kita masuk di dalam perjamuan kudus. Boleh saya minta Pastor Joy Rubil membawa kita di dalam perjamuan kudus, sebab Pastor Jason macam tidak ada, saya lihat. Boleh tunggu sekejap ya. Saya ambil Iya, sebentar. ya, boleh, Oke. boleh. Oke, halo. Ya. Oke ya, kita akan mulakan. Oke, baiklah. Sebelum kita menerima jamuan kudus, jadi saya harap kita siapkan diri kita, karena jamuan kudus itu sangat penting ya. Dari eh, firman Tuhan mengatakan kalau kita harus mencikkan diri kita. Cik diri kita adalah kita mengerti tentang jamuan kudus itu, karena jamuan kudus itu adalah mengenai tentang pengorbanan Yesus, kasih Yesus dan pengorbanannya. Dan Yesus mengatakan kalau kamu menerima jamuan kudus ini adalah, kalau kita lihat dari firman Tuhan dari 1 Korintus mengatakan, bab yang ke-12 mengatakan, ayat ke-23 mengatakan, untuk memperingati aku. Dan memperingati artinya adalah kita harus ingat pengorbanannya. Dan bila dia sudah kita ingat pengorbanannya dan kita sudah selamat, apakah yang harus kita lakukan? Yaitu menjadi saksi Yesus, menjadi pemberita, mengajar kepada orang-orang yang belum tahu tentang Yesus Kristus. Ini sangat penting ya. Nah, jadi kitalah alat Tuhan. Ini ada waktu kita menerima jamuan kudus itu. Ada orang anggapan yang seperti ini. Dia menerima jamuan kudus supaya dia dipulihkan, disembuhkan. Memang itu. Tetapi perlu kita ingat adalah bila kita menerima jamuan kudus itu adalah kita menjadi saksi Yesus. Kita adalah menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Itulah perintah Tuhan ya. Jadi baiklah, mari kita siapkan, kita lihat, kita ambil makanan kita, roti kita, apapun yang ada dalam diri kita, kita imani semua itu dalam nama Yesus. Kita lihat di sini sebelum kita menerima jamuan kudus, dan kita ambilkan roti kita, apa yang ada yang kita ini, mari kita angkatkan. Saya baca firman Tuhan dari Matius 26 ayat yang ke-26. Bunyi seperti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ini sebagai tubuh Yesus Kristus yang sejati, dan kita terima ini dengan iman. Mari kita makan bersama. Dan kita juga dengar firman Tuhan dari ayat 27 hingga 28.
Kita angkat iman kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi yang kami muliakan dalam nama Yesus, kami sudah mendengar kebenaran-Mu dan kami sudah menerimanya semua itu tentang Jemaat Kudus. Dan bila kami melakukan ini, kami memperingati tentang apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Dan kami adalah menjadi saksi-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita-berita baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada MC kembali. Oke, amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Joel yang memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Terusnya kita akan memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa profetik, kita menabur dulu kepada kerajaan Tuhan. Kita percaya di mana kita menabur, di ladang yang subur kita akan diberkati. Saya akan pimpin kita di dalam doa persembahan ini. Sekejap saya share the screen. Kita boleh pakai QR code ni lah. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, hari ini kami membawa persembahan dan perpuluhan kami di hadapan Engkau. Ini bukan sekadar uang, tetapi ada tanda kasih iman dan ketaatan kami kepada Engkau. Kami menaburkan dengan hati yang bersyukur, percaya bahwa janji-Mu, Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat melimpah-limpah kepada setiap pribadi kami yang ada di sini yang menabur sampai tidak ada ruang yang menampungnya. Bapa, secara profetik kami nyatakan bahwa setiap benih yang kami tabur akan berbuah dengan berlipat kali ganda. Setiap pintu rezeki dan peluang yang tertutup akan terbuka dan bangsa-bangsa akan melihat kesetiaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini, gunakan setiap persembahan ini untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Kami memberi dengan sukacita dan kami percaya bahwa Engkau setia mencukupkan segala keperluan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. So seterusnya itu QR code untuk kita berbagi kepada ladangnya Tuhan. Oke, seterusnya saya akan buat pengumuman. Sekejap, pengumuman tentang conference. Sebelum kita masuk dalam doa profetik. Oke. Sebelum saya lupa. Boleh tengok saya punya screen? Oke, pada 24 sampai 26 Oktober tahun ini, berapa hari lagi tinggal akan berlangsung satu conference yang biasa kita sudah share di dalam grup. Yaitu Kingdom Empowerment Conference yang diadakan bertempat di Conference Hall Council of Church Malaysia di Petaling Jaya. Conference ini akan berlangsung daripada hari Jumaat sampai sampai Sunday. So dekat flyers boleh tengok masa dan waktu dia. So saya ingin menyuruh kita semua yang mungkin belum tahu tentang ini, mungkin ada yang baru masuk di dalam Zoom, kita menyuruh untuk mengikuti conference ini, karena konferensi ini bukanlah sekadar perjumpaan biasa seperti yang kita berjumpa di dalam Zoom sekarang ini. Ini adalah satu divine ataupun satu pertemuan apostolic prophetic gathering
Okay, untuk masa di mana Tuhan akan memperlengkapi gerejanya dengan kuasa penguayuan dan peurapan baru untuk membawa kebangkitan rohani kepada bangsa-bangsa. So kita akan bersama-sama dengan hamba Tuhan. Kalau kita lihat dekat sana itu adalah speaker yang kita invite. Invited speaker is daripada Apostolic Prophetic World Council Ministry, iaitu Apostle Hezekiel Hebron dengan Apostle Dr. Daniel Benjamin. So speaker yang kita invite juga daripada Vineyard Ministry, iaitu Apostle Reverend Dr. Jasmine. Okay, dia adalah one of the yang kita invite juga. Dan speaker yang kamu lihat yang 4 orang yang handsome itu yang kamu sudah kenal, okay, itu juga akan menjadi speaker pada hari conference itu. So jadual konferensi boleh lihat kepada di dalam kita punya flyers ini. So early bird masih di dalam sebelum ini kita pembayarannya adalah RM50. Start yesterday kita sudah naikkannya kepada RM65. So jangan tunggu lagi, daftar sekarang karena tempat sangat-sangat terhad. Untuk pendaftaran sila scan QR code yang ada tertera dekat sana pada poster, ataupun hubungi nombor yang tertera seperti saya. Boleh hubungi saya, boleh hubungi kalau yang ada di Sabah, boleh hubungi Sister Joanne. Yang Sarawak tu boleh cari kepada saya, dan yang Semenanjung boleh cari kepada Evangelist Grace Susan dengan Brother Benjamin. Ada nombor-nombor kami ada dekat sana. So jumpa semua di Kingdom Empowerment Conference. Mari kita alami bersama hadirat Tuhan, impartasi profetik dan kebangkitan rohani yang akan mengubah halat tuju kita, bagaimana kita datang kepada kerajaan Tuhan. Amin. Saya percaya yang mendengar Zoom kita hari ini, yang ada di dalam Zoom ini, yang sudah daftar pun excited untuk pergi this conference. So yang belum register, mari register bersama-sama. Amin. Okay, seterusnya masa dan waktunya saya serahkan kepada, satu lagi saya lupa untuk satu pengumuman, I'm sorry. Okay, satu lagi iaitu malam ini kepada wanita-wanita hebat. Okay, malam ini kita ada perjumpaan wanita Women Prophetic Ministry. So yang akan dibawa sharing firman Tuhan akan dibawa Pastor Julie. So kepada wanita yang di sini dialu-alukan masuk pada malam hari ini. Ada mesej Tuhan yang sangat penting kepada wanita. So saya percaya kalau kamu sudah receive ini, sila kirimkan flyers dengan Zoom link kepada kawan-kawan wanita. Okay, thank you. Itu saja saya punya pengumuman, dan saya serahkan waktu dan masanya kepada sesiapa yang mau. Mungkin ada berkesaksian sebab masih ada berapa few minutes yang kita left, ataupun mau minta doa daripada Apostle Peter. Kita tahu dia adalah doktor bedah spiritual kita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. So siapa yang ada sakit, penyakit, yang mau minta doa, okay, dipersilakan. Okay, mungkin boleh buat dekat chat room apa doa-doa anda. So boleh letak dekat chat room. Okay, kita akan baca dan kita akan panggil nama kalau mau, ataupun mungkin ada pengumuman yang lain. Okay, Apostle Peter, saya serahkan kepada kamu masa dan waktunya. Okay, terima kasih Sister Rebecca. I would like to invite Sister Dolly to pray prophetic, to say the prophetic prayers. Yeah, over to you, Sister Dolly. Thank you, Apostle. Sorry, dekat highway susah nak buka video, but I will pray. Saya akan doakan. Haleluya. Harabashikiri andalere karamasikri andarabakari andarabashikri. Ebroka sikri handri kariala rabashikiri andarabakari andarabaria. Ebreka sikri handri alarama sikri andiria rabasikiria. Sister Nick, N-I-K-E, Sister Nick. Haleluya, terima kasih Bapak bagi Sister Nick. Korabashikiri andarabakari andara. Sister Nick, saya mendapat daripada Roh Kudus di hati saya, di mana ini Sister akan masuk ke musimnya baru. There's a new season coming your way, a new season. And God is asking you be ready.
don't look at the past, don't look jangan melihat yang lepas, jangan melihat yang the challenges you face before, kerana Tuhan akan membawa sis ke dalam satu musim yang baru di mana kamu akan melihat akan ada perubahan. Ada perkara yang kamu doakan, yang kamu meminta Tuhan, and this is the season kamu akan melihat yang your answered prayer. So don't be disheartened kerana you will receive what you want, but at the same time Tuhan mahukan kamu lebih dalam lagi your walk with dengan your walk, and then dengan your intimacy, keintiman dengan Tuhan. Tuhan mau lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa bagi Sister Nick, terima kasih bagi musimnya yang sudah datang. Haleluya. Karabashiri di antara bakaria. Ebro kasikri handre karayala rabasi kriandro karamashikri. Ebro kayala ramasi kriandara bukarabati kihili mandi kayarabashikri. Ebro kayarabasi kriande. Sister Huawei Y9 Prime. Nama sister apa ya? Sister Huawei? Nama sister apa ya? Pasal phone-nya nama Huawei. Tiri karaya sekriya tarabarayate. Sister Huawei, boleh tahu nama Sister Huawei apa ya? Sister yang nama phone-nya Nila, okey, Nila, okey. Sister Nila, saya akan doakan untuk Sister Nila ya. Boleh dengar saya? Okey, haleluya. Rabba Shekiria Andala Rabba Karia. Abroka Sekre Handre Karianderia Rabba Sekre. Sister Nila, saya mendapat yang Tuhan tengah menyembuhkan tubuh Sister Nila ya. Ada beberapa perkara di tubuh Sister dan Tuhan tengah menyembuhkan dalam nama Yesus. Rabba Sekre Handre Karabba Shekiria Rabba Shekiria. Karianda ada perkara yang merusingkan Sister, ada beban di hati. Tuhan kata, anakku dalam musim ni jangan khawatir kerana aku sertai kamu, kata Tuhan. So Tuhan ada bersama Sis Nila. Jangan Sis Nila khawatir, lebihkan lagi, dalamkan lagi, berjalan bersama Tuhan Yesus di mana Sister Nila akan melihat penerobosan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Rabaka sekria antara bashekeria. Banyak Sister Nila juga banyak berfikir, tapi Tuhan mengatakan jangan risau, jangan khawatir, serahkan kepadaku dan aku akan mengambil alih dan engkau melihat kemenangan akan terjadi dalam hidupmu, kata Tuhan. Haleluya. Rabaka sekria antara bashekeri. Terima kasih Bapa bagi anakmu Sister Nila. Kami percaya segalanya akan terjadi sesuai dengan rencanamu ya Bapa bagi Sister Nila. Haleluya. Karabase kiriantara bashe kiriantara bo syukuriande. Eble rekaste kiriandara bakariandari arabo syukuriandara bakaria. Ebre kaste kiriandara bashe kiri. Aribar, Sister Loretta Rosli ada di sana. Boleh buka video Sister. Karabu syukuria. Erian tarabu syukurian tarabase kiri. Eblore bakarian darabashe kirian darabakaria. Karian darabakarian darabaria. Sister Loretta akan ada pemulihan berlaku ya. Pemulihan. Karabashe kirian darabakarian darabakaria. Tuhan tengah memulihkan beberapa perkara dalam kehidupan Sister Loretta. Ya, Karaboshe Kiriandre Karamu Syukurianda Karabarianda. Juga Tuhan mengingatkan jangan khawatir anakku, aku menyertai engkau. Ya, saya juga merasakan kesatuan, akan ada kesatuan yang jauh akan dekat, ya, dan akan ada seia sekata dalam dalam apa jua persekutuan. Persekutuan ia boleh jadi keluarga dekat jauh sebegitu. Haleluya. Rabaka sekirian tarabu syukurian tarabakaria. Hebre karabarian dalarakaria. I know Sister Loretta, saya juga melihat Sister Loretta sebagai seorang pendoa syafaat. Tuhan mahukan Sister Loretta berdoa seperti tiadanya esok, lebih dalam lagi bersekutu bersama pendoa
doa syafaat lain dan Sister Loretta akan melihat ya banyak perkara-perkara baru akan terjadi. Haleluya, Kariante. Tuhan juga tengah menguatkan tubuh Sister Loretta ya, menguatkan Sister Loretta untuk pekerjaan bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. So jangan khawatir, jangan risau. Banyak pemulihan akan berlaku dalam keluarga dan juga yang terdekat, terjauh ya. Dan Tuhan juga akan membawa ramai yang akan mencari Sister Loretta untuk didoakan. Oleh itu Tuhan katakan tinggikan standard doa anda dan banyak yang akan diberkati melalui Sister Loretta. Haleluya. Terima kasih Bapa bagi Sister Loretta. Kami percaya segala yang terjadi seperti Engkau rencanakan ya Bapa. Haleluya. Karabase kirianda. Ebro karabarianda raburianda rabakarianda rakaria. Arabase krihanda rabase ke lemase Sister Sarah Asung. Karabo syukuria Sarah Asung ya. Ebre kaya larea katianda ya kaya soholondo koyate kaya labakati kaya. Kirianda hele bata kasekiri. Sister Sarah Asung, ada sesuatu perkara di dalam hatimu Sister Sarah yang kamu doakan. Hebro karakarian daya labaria kasekri. Dan Tuhan mengatakan, anakku, aku ada rencana lebih baik daripada apa yang kau doakan. Percaya prosesnya, kata Tuhan. Percaya prosesnya. Haleluya. Reka sekrian cara bosyukurian cara bakarian cara bakarian. Ebro karabara-barayan di barang. Tuhan melihat segala perkara yang sister doakan untuk Tuhan melihat ya segala yang sister lakukan bagi kerajaan Tuhan. Apa jua yang sister lakukan untuk berkati orang, Tuhan melihat. Tuhan melihat segala yang sister lakukan. Dan segala yang sister lakukan tidak sia-sia. Tuhan akan berkati ya segala yang sis lakukan bagi kerajaan Tuhan. Sister akan mula melihat ya bagaimana reward Tuhan kepada sis Sarah ya. Reward ya, orang kata berkat-berkat Tuhan ya bagi apa yang sis lakukan bagi kerajaan Tuhan, kerana Tuhan melihat. Tuhan kata apa jua yang sis lakukan tiada yang dia tidak tahu. Karya cokorian cara bakarya cakarian cara karya dan banyak dalam perjalanan Sister Sarah kan ada yang okey, kadang-kadang tidak berapa okey perjalanan, ada yang ada kata up and down. Tapi Tuhan kata, anakku, jangan lihat keadaan tapi teruskan, kerana ini adalah musim pembinaan. Di mana musim pembinaan Sister Sarah akan melihat ya, dalam musim pembinaan ini Sister Sarah akan dikuatkan dan Sister Sarah dapat berjalan dengan lebih kuat, dan Sister Sarah akan membina ramai wanita-wanita yang akan diberkati melalui pelayanan yang Sister Sarah Tuhan berikan pada Sister Sarah. Pelayanannya adalah untuk menguatkan wanita-wanita. So itu yang Tuhan kata, apa yang kamu lalui adalah untuk membina Sister Sarah dan juga memberkati wanita-wanita yang lain. Haleluya. Terima kasih Bapa bagi anakmu Sister Sarah. Kami percaya yang kau lakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Sister Sarah, dan Sister Sarah akan membangkitkan ramai wanita, akan menguatkan bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih bagi anakmu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin dan amin. Apostle, over to you. Ya, oke. Thank you, Sister. Dah bikin buat sedikit tambahan. Saboda. Ada di tempat ini, di dalam Zoom ini, ada beberapa orang yang menghadapi kesulitan dalam hidup sekarang. Ya, banyak tekanan. You are in a crossroad. Apa yang harus kita buat selepas itu. Tapi Tuhan katakan mengikut Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, jangan khawatir, ya, dia adalah Tuhanmu, ya, aku akan pegang kau dengan tangan kananku membawa kemenangan. Ya, kamu akan mengatasi apa yang kau hadapi sekarang ini. Itu yang Tuhan katakan kepada kamu, carilah Tuhan, ya, Tuhan akan pegang engkau, akan buka jalan bagimu untuk satu penerubusan. Ya, ada yang selama ini
ada pergumulan, ya, putus asa. Tapi di mana engkau ada, ya, apapun pergumulanmu, ketahuilah bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan kata, aku tidak pernah meninggalkan, membiarkan engkau, bahkan aku sudah buka jalan bagimu. Ketahuilah bahwa aku ada di depanmu, ikutlah langkahku, kata Tuhan. Maka aku akan memberikan engkau satu kejayaan yang belum pernah engkau perolehi selama ini. Selama ini engkau sudah mencari dan mencari, ya, berdoa dan berdoa, tapi seolah-olah tidak ada jawaban. Tapi hari ini, pagi ini, Tuhan katakan kepada kamu, aku sudah mendengar doamu. Cuma kamu harus tentukan, ya, hatimu masih lagi gelisah. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan terbaik bagimu. Hanya percaya kepadaku, kata Tuhan. Oh, ada yang sakit di sini, ya, ada ketumbuhan di dalam rahimmu. Saya berdoa bagi kamu, dimanapun engkau ada 3 perempuan di sini, 3 ibu, 3 sister. Kamu ada tanda-tanda, ya, ada yang sudah besar di dalam dalam rahimmu, ada yang baru bermula. Ada 3 di sini. Kuramasyakara. Saya mau kamu tumpang tangan kepada area rahim kamu. Saya berdoa sekarang. Kuramasyakara. Karabasi Kridianda, Karabasi Kridianda. Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau adalah Allah yang sentiasa memperhatikan hidup kami. Engkau menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik, amat baik. Tapi karena dosa, maka banyak perkara terjadi dalam tubuh manusia. Oleh itu Tuhan, Engkau datang ke dunia ini, datang ke salib, dan Engkau sudah mengistiarkan, sudah selesai. Oleh itu Tuhan, saya menuntut apa yang Engkau sudah selesai bagi ketiga saudariku ini yang ada ketumbuhan dalam rahimnya. Dalam nama Yesus, dengan kuasa yang Engkau perintahkan, berikan. Saya perintahkan sekarang roh penyakit, ya, roh penyakit sekarang dalam Yesus, saya perintahkan dalam nama Yesus, dengan kuasa yang Kau berikan juga. Saya melenyapkan semua sakit penyakit ini, sakit ketumbuhan dalam rahim. Dalam nama Yesus saya perintahkan, disingkirkan ketumbuhan itu sekarang. Saya perintahkan tisu-tisu sel-sel dalam rahim sekarang dipulihkan, disembuhkan sekarang juga dalam nama Yesus. Dan saya istiarkan bahwa oleh Yesus, mereka ini, I declare, right now, in the name of Jesus, be healed, in Jesus' name. Haleluya. Kurama kata keraba syukurubo sikrianda. Ada di sini. Haleluya. Pastor Thomas, I want to pray for you. Or whatever that you are having a problem with, your health. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, I thank you for the life of your servant, Pastor Thomas. Wherever he is right now, you are right there. Your spirit is in him right now. In the name of Jesus. Oh, Rabakasakata Karabashukuru Shekarabayanda. Kurama Karabashikrianda Rabarabayanda Kata Karabashanda. Oh, haleluya. High blood issue. Dalam nama Yesus, saya perintahkan high blood pressure right now. In the name of Jesus, I speak healing right now. Right now in Jesus' name. Oh, Rabakarabashikiri, even diabetes. I speak healing. I command the diabetes to be
removed from the body right now. In the mighty name of Jesus, I come against you. In the mighty name of Jesus, command you, leave the body of your servant, oh God, Pastor Thomas, right now, in Jesus' name. And I command every tissue, every cell, every organ in the body to be restored and completely healed, even right now, in Jesus' name. I thank you, Lord, for the miracle, because you are a miracle. And I claim in the name of Jesus for your servant, Pastor Thomas. Right now, in Jesus' name, I speak complete healing. Lord, I speak miracle right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. For even as I share the word of God, yes, according to Mark 16:20, you confirm your word with signs following. Right now, it is done. Oh, Pastor Rohana, oh, saya berdoa untuk keluargamu. Haleluya, engkau selama ini berdoa untuk keluargamu. Tuhan sudah mendengar. Tuhan kata, aku sudah mendengar doa permohonanmu, kata Tuhan. Oh, rabakarabasakarabasikri di antara bara-bara kata kerah. Tuhan, apa yang kau nyatakan kepada hambamu tentang keadaan keluarga hambamu ini, Pastor Rohana. Oh, rabakarabasakara, Amos 3:7 mengatakan, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu kalau dia belum menyatakan kepada hambanya Nabi. Maka Tuhan sudah menyatakan kepada hambanya keadaan keluargamu. Dalam nama Yesus, maka Tuhan siap untuk melakukan. Bahkan sudah selesai dalam ini. Apapun keadaan anaknya, cucunya. Oh, rabakata keras syukur bersikrian dalam keluarganya. Saya berdoa supaya berkat Tuhan dilepaskan. Oh, supaya ada sesuatu penerubusan. Oh, apapun pergumulan selama ini. Oh, sudah berhenti saat ini juga dalam nama Yesus. Supaya ada sesuatu pemulihan yang besar, yang luar biasa terjadi dalam keluargamu, keretimu. Haleluya. Kurabakarabasyakarabasikri di Anda. Mata Tuhan tertuju kepadamu dan keluargamu. Oh, haleluya. Kata Tuhan, aku sudah mendengar doa permohonanmu dan aku sudah bahkan mengabulkan semuanya itu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kurabakarabasikri di Anda rabarayanda karabak. Oh, Bogen, in the name of Jesus, apapun sakit penyakit mereka, dimanapun dia berada saat ini, apakah dia di Holland saat ini, dalam nama Yesus, tangan Tuhan mengikuti Yesaya 59 ayat 1, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah mereka sekarang ini. Apapun sakit penyakit dia di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Saya tuntut apa yang kau sudah selesai bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, I declare right now in the mighty name of Jesus, healing. Whatever sickness, I command every sickness to be dissolved and be removed from the body even right now. Right now, in the name of Jesus, by the stripe of Jesus, you are orange name. Hallelujah. Kurabakata krasukurubu sikri di Anda. Kuramakata krasukurubu sikri di Anda. Labari Anda labakarahanda labah. Kurubu sikri di Anda labaremahanda labakarabah sikri. Oh, I pray for Evangelist Grace Susan Tan. Hallelujah, Lord. I bring before you your servant, Evangelist Grace Susan Tan, Lord. Thank you for what you have started, all of the miracle healing in the body, the restoration of the whole sick, complete healing to the whole system right now. I command the nervous system to be completely restored and function perfectly well. In the name of Jesus, I command every tissue, every cell, every organ in her body to be completely healed in Jesus' name. For indeed, you are Alpha and Omega. What you have started, you will bring it to completion. Right now, in Jesus' name, I speak complete healing. Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah.
Kuriamba kata keras kurubu sikri di andala bayanda lawaka. Rokosho kurubu sekaraba sikri di andara bayanda. Kuraba karaba sikri andara bashanda. Oh, I pray for you, Sister Glory. Yes, Glory Hannah. Oh, Rabakarayan, you have been praying about your family. Oh, kata crush kurbasanda. Oh, you have been praying about your condition in your village, in your kampung. Oh, Ramasya Karabasya Krianda kata Karabasya Kurbianda. Tuhan kata, aku sudah mendengar semua permohonanmu. Aku sudah menjawab, kata Tuhan. Receive by faith right now the complete restoration. Oh, the prayer that you have been offered to the Lord. God said, I have already heard and I have answered your prayers, is the Lord. Yeah, the people in your village, oh, God has already touched their heart. Oh, Ramakasya, there will be unity right now in Jesus' name. In Jesus' name, the people who have been doing something against you, in the name of Jesus, God says, He will fight on your behalf. Do not worry. Oh, just like Jehoshaphat, oh, no matter what struggle, no matter what apapun masalah, serangan-serangan daripada musuh-musuhmu di kampung, Tuhan kata, ketahuilah bahwa aku sudah campur tangan, aku yang berperang bagi pihak kamu. Pagi ini Tuhan kata, seperti mana firman Tuhan, di mana Raja Yosafat, biarpun dia disarang, tapi dia tidak khawatir karena dia tahu Tuhan yang berperang. Begitu juga di dalam hidupmu, kata Tuhan. Aku yang berperang, aku akan membawa mereka kepadamu, kata Tuhan. Mereka akan tahu bahwa engkau adalah diangkat Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau dilindungi Tuhan. Apapun usaha mereka untuk menjatuhkan engkau, tidak akan berhasil, kata Tuhan. Haleluya. Terimalah dalam nama Yesus. Haleluya. Receive it right now in Jesus' name. Kurabakarabasa karabasi kridianda rabashanda. Kuraba karaba syukur bersikri di andara bayanda. Kurama kata keraba syukur bersikri di anda. Kuraba raba karyanda kata keraba syanda. Oh Arin, Sister Arin, haleluya. Oh raba karaba syukri, saya berdoa untuk engkau. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan kata, serahkan segala kepadaku. Tidak ada sakit penyakit, aku tidak dapat sakitmu dan sudah pun dipakukan di atas salib. Oh haleluya, dalam nama Yesus, oleh beli Yesus saya istilahkan, engkau sudah sembuh dalam nama Yesus. Kurama kata keras kurus sikri di anda, rabakaraba syukur bersikri di anda. Kuraba, terimalah kesembuhan mujizat ini dalam nama Yesus. Bukan saja kesembuhan, Tuhan kata, aku melakukan mujizat dalam hidupmu, kata Tuhan. Haleluya. Rama kata keras syukur bersikri anda. Oh Mas nih, saya berdoa untuk engkau, apapun masalah yang kau hadapi selama ini, ketahuilah bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Jangan khawatir karena Tuhan tetap bersama dengan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan apa yang kau lalui sekarang ini, apapun pergumulan, apapun masalah yang kau hadapi saat ini, Tuhan kata, aku ada bersama dengan engkau. Aku pegang tanganmu dengan tangan Tuhan. Jangan lagi khawatir, jangan gelisah. Aku sudah sediakan sesuatu apa yang kau perlukan. Engkau memerlukan sesuatu, kata Tuhan. Itu aku sudah sediakan bagi kamu, kata Tuhan. Jangan lagi gelisah, jangan khawatir. Karena itu sudah disediakan. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk setiap pribadi yang ada di dalam Zoom ini, apapun keadaan, mungkin ada pergumulan, tapi kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi ini, yaitu doa dan puji-pujian adalah kunci untuk penebusan dalam hidup kami. Apapun serangan-serangan daripada musuh, apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tidak kuat, kami masing-masing dengan tangan kananmu membawa kepada kami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, saya melepaskan victory. Saya melepaskan breakthrough dalam diri setiap pribadi di sini. Apapun usaha-usaha yang sedang berlaku, yang sedang diusahakan, Tuhan, Engkau menyertai setiap pribadi di sini. Engkau yang meluruskan
jalan. Sekiranya ada halangan untuk menyingkirkan semua halangan-halangan yang cuma menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi umat Tuhan yang ada dalam Zoom pada pagi ini. Haleluya. Kurada kata keras kurubusikrianda. Dalam nama Yesus saya melepaskan berkat ini kepada setiap pribadi karena kita adalah anak-anak Tuhan mengikut Roma 8 ayat 17. Kita ada bahagian di dalam janji-janji Tuhan dan setiap janji Tuhan kata di Yesaya 43 ayat 26, the Lord. Dan sekarang kita bawa kepada peringatan Tuhan, janji-janjinya kepada kita, anak-anak Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga, ada bagian dalam janji-janjinya, maka sekarang kami setiarkan, kita sudah terima berkat, karena Efesus 1:3, Bapa Surgawi sudah mengaruniakan segala berkat kepada setiap pribadi kita di sini, yang ada di surga, dan kunci surga ada di tangan kita dan Tuhan ada itu. Dalam nama Yesus, saya melepaskan berkat. I do the impartation right now. Tuhan, sebagai hamba-Mu, saya melepaskan imputasi kepada setiap pribadi. Apa yang mereka perlu. Engkau Jehovah Jireh. Engkau Bapa, mengikut Matius 6:8. Sebelum mereka minta pun Engkau sudah sediakan. Engkaulah Jehovah Jireh, menyediakan segala keperluan menurut kaya dalam kemuliaan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dengan iman saya melepaskan kepada setiap pribadi. Dan dengan iman, terimalah saudaraku, apa yang Tuhan Bapa kita surgawi sediakan bagi kita. Dan hari ini ada suatu penerusan dalam hidupmu. Apa yang kau perlu selama ini, Tuhan sudah pun sediakan yang terbaik bagimu. Dalam nama Yesus, Tuhan, semua berkat yang sudah pun dilepaskan, diperturunkan kepada setiap pribadi. Biarlah semua itu dimeteraikan. Iblis tidak dapat mencuri lagi daripada kami. Bahkan kami terus menikmati sepenuhnya satu penerusan berkat yang melimpah disediakan Bapa Surgawi bagi kami untuk hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Okay, pass to you back to Starla. Oke, terima kasih Apostle Peter yang membawa kita di dalam doa profetik. Begitu juga dengan Sister Dolly. Oke, kita aminkan semua nubuatan-nubuatan itu. Kita harus, bila kita mendapat nubuatan, kita harus berjalan bersama dengan nubuatan. Amin. Dan ayah, kita sudah berada di penghujung Zoom kita. Saya ingin minta, ada sekejap saya cari orang untuk tutup doa. Ada Pastor Rohana. Sekejap saya tengok Pastor Rohana tadi. Ya. Pastor Rohana, kamu sana boleh bawa kita di dalam doa penutup. Mungkin dia tidak ada dekat sana. Pastor Jem, saya lihat Pastor Jem buka kamera tadi. So you there lah, Pastor. Oke, mari kita berdoa ya. Kita sudah selesai di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan di sepanjang persekutuan doa kami pada pagi hari ini. Kami amat diberkati lewat pujian penyembahan dan juga firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Joy Rubil, dan begitu juga Tuhan doa-doa yang telah kami panjatkan, that we have prayed for our brothers and sisters. Lord, I pray that you continue to bless us. Kau terus memberkati kami semua sepanjang hari ini, dan setiap pekerjaan yang kami lakukan, kami akan mulakan dengan mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Lord, I pray, Lord Jesus, Kau curahkan berkat yang luar biasa, kesehatan, kesembuhan, pemulihan untuk kami semua Bapa di surga. Dan bawa kami kembali Tuhan di waktu-waktu yang akan datang Tuhan, untuk kami sama-sama berdoa, mengucap syukur dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan akan menyinarkan wajahnya kepada Engkau. The Lord will shine His face upon you, will bless you. Tuhan akan menyertai Engkau sepanjang hidupmu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa di surga.
Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati sekali lagi persekutuan kami pada pagi hari ini dan di masa-masa akan datang. Terima kasih Bapa, dan juga untuk konferensi yang akan diadakan di KL. Lord, I pray that continue to bless each and every one of us. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you. Terima kasih. Oke, Zoom kita sudah sampai penghujung. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa malam nanti, wanita-wanita hebat. Oke, malam nanti kita jumpa lagi. Semua Tuhan Thank you. memberkati. Thank you, Profesor Chris. Terima kasih teman Tuhan. Terima kasih. Thank you, Samaan. Bapak. Ya, puji Tuhan. Thank you, Brother Ignatius. Hari apa? Shalom, thank you.